Kali ini kita kedatangan rodanya aja. Jadi ini adalah roda gerobak jualan yang biasa jualan es atau jualan eh, makanan-makanan ringan kayak sampolan atau bakso aci semacamnya. Jadi kita kedatangan banyak aja. Tapi yang jadi tantangan, sudah peleknya berkarat, ada yang sampai pecah, terus ban luarnya sudah lama atau sangat keras. Jadi ini waktu pencukitan juga tuh lumayan juga keras ya, jadi pakai 3 cukit juga tuh, sampai cukitnya susah buat nahan, sampai saya pakai bantuan kaki ya. Jadi kakinya saya buat nahan supaya bannya tidak lompat. Oke, sini saya pakai 3 cukit sekaligus. Iya, untuk cukitan ketiga, setelah 3 cukit masuk semua, yang cukit terakhir saya buka, kedua juga saya buka. Ini biasanya lanjut ke sebelah kanan, ini saya kembalikan sebelah kiri, soalnya yang sebelah kanan itu ada eh, lapisannya yang keluar, jadi lumayan keras ya. Jadi saya pakai arah sebaliknya, soalnya lumayan mudah. Jadi saya cukit terus sampai semuanya keluar. Oke, setelah itu lagi, setelah semua ban samping itu keluar, lanjut kita keluarkan ban dalamnya ya. Oke, ini saya ketok-ketok bagian dopnya, soalnya bagian dopnya lumayan susah karena agak berkarat juga sih. Oke, ini saya lagi narik ban dalamnya ya. Ban dalamnya juga dikasih lapisan atau ban bekas yang cuma yang disobek, terus dikasih lubang buat ngisi dop. Oke, ini juga lumayan susah ya karena karet ban luarnya itu sudah keras, tidak lentur lagi. Oke, agak sedikit sabar sambil hati-hati nariknya supaya tidak sobek. Oke, lanjut. Kalau ban dalam sih, ban dalam baru, maksudnya belum ada tambalan, jadi masih bagus sih. Cuma kondisi ban luarnya yang karetnya sudah keras, jadi lumayan susah, lumayan makan waktu buat ngeluarin ban dalamnya. Oke, ini satu ban dalam tapi berasa ngeluarin ada 2 ban dalam ya, soalnya ban dalam yang utuh sama dikasih lapisan ban dalam yang bekas. Jadi itu adalah buat mensiasati supaya tidak gampang bocor ya. Tapi tetap aja kalau misalkan ketemu paku atau kawat sih tetap aja bakal bocor. Oke, setelah ban dalamnya bisa keluar, lanjut saya akan dicek pakai air biasa ya, dengan media air saya bakal cek. Oke, setelah kemudian saya pompa. Nah, setelah dipompa lanjut saya cek ke air ya. Jadi kita bakal lihat sebelah mananya yang bocor. Diceknya memutar ya, memutar keseluruhan. Nah, udah ada yang bolongnya, nanti kita kasih tanda. Itu biasa kita kasih tanda yang berlubangnya. Oke, setelah sudah, lanjut kita kempeskan lagi bannya, terus kemudian kita
bakar atau kita tambal pakai alat presan yang biasa saya pakai. Supaya halus juga Setelah itu kita putar bagian presanya sampai tertekan dengan kencang. Fungsinya supaya pas pembakaran itu merata, nanti matangnya merata, tidak nempel pada bagian kaleng. Suksesan seorang penambal itu kalau hasil tambalan itu bagus, mengkilap dan tidak bakal bocor lagi ya. Ini saya proses pembakarannya pakai spiritus ya, yang masih saya pakai, kemudian saya nyalakan dengan korek. Oke, lanjut, saya skip bagian pembakarannya ya karena lumayan banyak. Nah, ini setelah selesai proses pembakaran, apinya sudah mati. Kemudian lanjut saya longgarkan bagian presanya ya. Setelah longgar, nah itulah cirinya kalau tambalannya matang dengan sempurna, jadi si kaleng itu tidak lengket ya, langsung terlepas. Dan ciri-cirinya bagian tambalannya itu mengkilap. Nah, setelah proses pembakaran selesai, kemudian saya cek ulang ya ke bagian yang tadi ditambal, biar kita tahu apakah benar-benar matang dengan sempurna, terus menempel dengan sempurna, atau ada bagian yang masih bocor. Oke, setelah dicek terus hasilnya bagus, tidak ada bocor, lanjut kita pasang lagi ke bannya seperti semula. Tidak lupa saya cek dulu pada bagian ban luarnya, barangkali ada benda tajam atau kawat atau paku ya. Nanti setelah kita pasang terus ada paku, yang ada malah nanti bocor lagi bannya. Ini ada sedikit saya bengkok-bengkokkan bagian pelek yang sudah pecah ya, jadi ini ada pelek tapi sudah pecah karena dipakai buat gerobak, jadi si yang punyanya tetap dipakai. Nah, ini ban bekas yang digunting ini fungsinya buat jadi buat biar tidak ada gesekan dengan velg ya, soalnya kan velgnya sudah karat, juga sudah banyak kawat-kawat yang tajam, jadi fungsinya biar awet. Oke, setelah sudah dilapisi,
Lanjut saya memasukkan bagian dopnya dulu ke dalam lubang velg ya. Oke, setelah ini saya masukin ke lubangnya dulu sambil saya masukin yang sebelah kanan kirinya. Oke, ini juga lubangnya agak dikit. Setelah ini saya pakai tang buat ngebuka atau jadi bagian lubang dopnya itu dia bikinan ulang. Jadi lubang dop yang dulu itu sudah karatan juga sudah pecah, jadi dia bikin ulang. Ini agak sedikit sempit, jadi saya longgarkan pakai tang ya. Saya kasih jalan ke dop biar bisa masuk. Oke, setelah dop masuk, lanjut saya masukkan ban dalamnya ya. Oke, secara perlahan-lahan sambil ditekuk ya. Ditekuk itu fungsinya supaya pada saat pencukitan itu tidak kena cukit. Ini agak sedikit susah juga ya, karena ada lapisannya juga. Kita kayak memasukin 2 ban dalam, karena permintaan si pemiliknya seperti itu, jadi kita turuti saja. Pelan-pelan kita masukinnya, pelan-pelan sambil hati-hati jangan sampai ada yang kejepit, nanti malah bocor lagi. Oke, sedikit-sedikit ya. Nah, setelah sudah masuk semua, nah kita sambil ratakan. Setelah sudah masuk semua, lanjut saya kasih baut pada bagian dop ya. Oke, ini saya mengencangkan baut pada bagian dop.